payment menggunakan saldo dari produk e-wallet. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang perkembangan teknologi di bidang perbankan, yaitu e-wallet dan e-money. Pasti teman-teman udah sering banget kan menggunakan produk dari e-wallet atau e-money, karena memang belakangan ini cashless sedang banyak dikampanyekan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Bisa mengurangi penyebaran virus melalui cashless, sehingga kita tidak perlu berinteraksi dengan memegang uang secara real. Oke, langsung saja kita bahas. E-money adalah sebuah alat pembayaran berupa media server atau chip yang di dalamnya memiliki nominal nilai uang yang tersimpan secara elektronik. Jadi, ketika kita melakukan pembayaran, saldo yang berada di dalamnya akan secara otomatis berkurang sesuai dengan nominal yang akan dibayarkan. Sistem transaksi yang ada di Indonesia, kita mengenal e-money dalam bentuk kartu prabayar dan kartu yang diterbitkan oleh institusi perbankan. Selain itu, ada yang berbentuk seperti token. Jadi, token itu berbentuk seperti replika koin atau sekumpulan gambar atau tulisan yang melekat pada smartphone seseorang. Pendaftaran yang berbentuk token itu lebih praktis daripada yang berbentuk kartu karena memerlukan verifikasi dalam waktu tertentu. Fungsi dari e-money sendiri biasa digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, diantaranya seperti membayar tarif jalan tol, tiket transportasi umum, biaya parkir, dan juga membayar tagihan belanja di toko swalayan maupun minimarket. Berikut adalah contoh-contoh e-money yang beredar di Indonesia. Yang pertama, Mandiri e-Cash merupakan salah satu e-money yang berbentuk kartu dari Bank Mandiri. Yang kedua, ada TAP BNI dari BNI. Yang ketiga, BCA dengan kartu flashnya yang berdesain unik untuk para remaja. Yang keempat, Telkomsel dengan T-Cash-nya. Sebenarnya, kita bebas untuk menyimpan T-Cash dalam dompet atau dapat menempelkannya pada smartphone kita. Namun, akan lebih baik apabila ditempelkan pada smartphone supaya mempermudah transaksi dengan T-Cash, terutama untuk mesin edisi atau electronic data capture yang membutuhkan waktu untuk membaca data T-Cash. Sedangkan e-wallet atau yang biasa disebut dengan dompet elektronik itu merupakan salah satu bentuk vintage atau finansial teknologi sebagai alternatif pembayaran yang memanfaatkan media internet. Jika dibandingkan dengan e-money yang menggunakan chip, dompet digital atau e-wallet ini menggunakan aplikasi dan penggunaannya melalui internet. Pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi melalui mesin ATM atau mobile banking. Jika memiliki jangkauan e-wallet, penggunaannya kini baru sebatas untuk belanja online, belanja di gerai riset offline, dan juga pembelian pulsa telepon. Namun, ada beberapa e-wallet yang memiliki fitur pembayaran kebutuhan rutin seperti token listrik, tagihan TV kabel, tagihan BPJS, dan lain sebagainya. Untuk sistem transaksinya, kita harus memiliki saldo terlebih dahulu di dalam e-wallet kita. Ada juga pemotongan saldo secara langsung pada rekening pengguna. Ketika kita melakukan transaksi pembayaran, secara otomatis saldo kita akan berkurang. Jadi pembayaran secara online itu memiliki dampak lebih aman dan nyaman, serta kita dapat mengirim dan menerima uang atau saldo dengan mencantumkan nomor telepon yang akan dituju dan bisa menggunakan QR atau barcode. Berikut merupakan beberapa layanan e-wallet di Indonesia yang muncul dalam bentuk mobile wallet atau aplikasi. Yang pertama, Sakuku dari BCA. E-wallet Sakuku memiliki dua jenis, yaitu Sakuku dan Sakuku Plus. Bagi pengguna Sakuku, maksimal saldo yang bisa dimiliki adalah 2 juta rupiah. Sedangkan pengguna Sakuku Plus bisa menyimpan maksimal 10 juta rupiah untuk saldo di dalam akunnya. Selain itu, pengguna Sakuku Plus juga bisa melakukan spill bill dan tarik tunai dari akunnya. Selanjutnya, ada Link Aja dari Bank Mandiri. Link Aja dulunya merupakan produk e-money T-Cash yang dibangun oleh pihak Telkomsel.
Namun, per tanggal 21 Februari 2019, layanan Tikes telah berubah menjadi link aja. Pengguna layanan Tikes tidak perlu melakukan registrasi ulang untuk menikmati layanan ini. Cukup dengan mengunduh aplikasi link aja melalui Google Play Store untuk pengguna smartphone Android atau App Store untuk pengguna iOS. Saldo dan akun Tikes Anda kemudian akan langsung terkonversi menjadi link aja dan siap untuk digunakan. Namun, apabila Anda ingin berhenti langganan, bisa langsung menutup akun Tikes melalui gerai Grapari Telkomsel terdekat. Saldo yang tersisa juga bisa langsung ditarik tunai dengan cukup membawa kartu identitas pelanggan. Yang ketiga ada GoPay dari Gojek. Setelah berhasil dengan bisnis transportasi online, Gojek mulai merambah industri finansial teknologi dengan pengembangan fungsi GoPay. Bahkan, mantan CEO PT Gojek Indonesia, Nadiem Makarim juga sempat menyatakan bahwa nantinya GoPay akan berdiri sendiri agar bisa digunakan untuk lebih banyak kebutuhan. Mereka juga sudah mengantongi izin sebagai penyelenggara uang elektronik dari Bank Indonesia. Saat ini, saldo GoPay bisa digunakan untuk berbagai layanan yang ada di aplikasi Gojek, seperti membayar ongkos GoRide, memesan makanan, top up pulsa, dan layanan lainnya. Yang keempat, ada GrabPay atau OVO dari Grab. Dulu, GrabPay sempat dibekukan oleh Bank Indonesia. Namun, kini e-wallet dari Grab hadir kembali dengan nama OVO. Saat pengguna mengaktifkan OVO pada aplikasi Grab, maka sisa saldo pada GrabPay akan otomatis muncul pada fitur OVO. Dengan adanya kerjasama antara Grab dan OVO, ini akan membawa keuntungan bagi mereka yang telah memiliki saldo di aplikasi Grab. Yang kelima, ada iSaku dari Indomaret. iSaku menerapkan sistem poin pada transaksi di Indomaret. Poin-poin yang terkumpul nantinya bisa ditukarkan dengan berbagai promosi yang disediakan oleh Indomaret. Tentunya layanan dari iSaku tidak jauh berbeda dengan e-wallet lainnya, yaitu top up saldo, transaksi merchant, transfer dana, serta tarik tunai. Yang terakhir ada Dana. Yang menarik dari Dana adalah aplikasinya terhubung dengan pihak kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga masa approvalnya pun bisa dipersingkat. Aplikasi Dana bisa digunakan untuk membayar tagihan dan berbelanja di berbagai merchant, bahkan terhubung dengan ATM bersama serta BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, bisa dibilang aplikasi e-wallet ini berbeda dan lebih fleksibel. Perbedaan yang paling mencolok dari e-money dan e-wallet yaitu terletak pada maksimum saldo atau uang yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Untuk e-money sendiri, maksimal saldo yang bisa dimasukkan hanya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan e-wallet bisa lebih besar, yakni sebesar 10 juta rupiah. Faktor yang pertama, milenial itu nggak suka dompetnya menjadi tebal. Kenapa sih milenial nggak suka kok dompetnya jadi tebal? Karena kaum milenial itu terkenal dengan anti ribet. Jadi mereka lebih suka membawa uang seperlunya saja. Cukup buat makan, nonton di luar, terus buat bayar parkir. Bagi milenial, solusi untuk tidak terlampaui konsumtif adalah menjadi cashless society. Pasalnya, mereka mengaku lebih boros jika membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Jadi ketika mereka membawa uang cash, kayak mau nggak mau uang itu harus habis gitu loh. Jadi kalau kita pergi ke mall bawa uang 300.000, jadi kayak nggak afdol kalau 300.000 itu nggak dihabisin untuk makan, untuk nonton, bahkan untuk shopping barang-barang yang nggak penting. Faktor yang kedua yaitu milenial lebih mengendalikan gadget untuk bertransaksi. Jadi generasi milenial itu karena kesehariannya sudah sangat melekat dengan yang namanya smartphone atau gadget, jadi mereka memilih untuk melakukan transaksi pembayaran melalui gadget daripada pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit. Jadi sistem teknologi perbankan digital seperti e-money dan e-wallet sangat digemari oleh kaum milenial.
Faktor yang ketiga, mobile banking dan internet banking dianggap sudah ketinggalan zaman. Dengan produk-produk keuangan terbaru itu, para milenial tidak perlu lagi membawa token atau membawa kartu pasca bayar dan mengingat-ingat password. Ketika mereka membawa smartphone atau gadget di tangan mereka, sekali tap mereka sudah bisa membayar tagihan atau membayar makanan yang mereka beli. Faktor yang terakhir, namun ada pengecualian ketika mereka ingin melakukan cash on delivery. Jadi ketika mereka membeli suatu barang secara online untuk mengurangi kejahatan di transaksi jual beli tersebut, kayak biasanya kita lihat kasus-kasus penipuan yang ada di e-commerce, mereka memilih untuk melakukan cash on delivery. Metode pembayaran cash on delivery ini masih menjadi preferensi bagi mereka karena itu tadi, wabah penipuan barang-barang di e-commerce itu masih bisa terjadi dan mereka rela untuk mengambil uang sesuai dengan jumlah yang harus mereka bayarkan daripada mereka harus ditipu lagi. Jadi munculnya fenomena cashless society saat ini tidak terlalu mengkagetkan, sebab sistem cashless itu sendiri memang memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya seperti transaksi yang lebih detail, lebih aman, dan lebih mudah penggunaannya. Jadi ketika kalian memutuskan pembayaran melalui e-wallet atau e-money, semua transaksi itu terekam dalam rekening kalian. Jadi kalian bisa melihat, oh kemarin aku beli apa aja sih, oh kemarin aku bayar apa aja sih, kayak gitu. Selain itu, fenomena cashless ini telah membuat milenial cenderung menjadi tidak mengerti akan nilai atau value dari uang yang dimilikinya. Mereka menganggap harga atau nominal dari jumlah transaksi yang ada hanya sekedar angka. Akibatnya, nilai dari uang itu sendiri saat ini menjadi agak kabur. Maka dari itu, dalam menyikapi cashless society, para milenial disarankan agar tidak hanya menggunakan uang yang dimilikannya untuk berbelanja, tapi harus digunakan juga untuk berinvestasi. Saat ini, sudah banyak sekali produk investasi yang bisa dimiliki oleh generasi milenial dengan cukup mudah. Beberapa di antaranya seperti bermain saham online, reksadana, serta membeli emas. Sebagai penutup, tentu kehadiran gerakan cashless society di Indonesia masih menjadi bahan perbincangan yang seru di kalangan milenial. Di satu sisi, gerakan ini dipercaya bisa menjadi solusi paling ampuh untuk mengatasi berbagai masalah transaksi atau pembayaran konvensional. Di sisi lain, gerakan ini dianggap terburu-buru atau bahkan membahayakan ketika sifat konsumtif itu berangsur-angsur semakin meningkat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, e-wallet dan e-money belum tentu sepenuhnya bisa menghilangkan uang tunai sebagai metode pembayaran menjadi solusi yang terbaik. Mengingat sebagian orang masih berpendapat bahwa uang tunai adalah metode pembayaran paling efektif untuk sejumlah pembelian tertentu. So teman-teman, jadi itu tadi semua penjelasan tentang fenomena e-wallet dan e-money sebagai inovasi dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam bidang perbankan. Jadi semoga video ini berguna bagi teman-teman yang melihat, dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata saya pamit undur diri, tetap sehat dan selalu semangat. Bye-bye!